CGP Angkatan 10, saya Stefani Adiana Wiji Astuti dari SMA Tarakanita Garing Sipong berperan sebagai supervisor. Saya Maria Hukakoban dari TK Tarakanita Garing Serpong berperan sebagai coach. Saya Rosa Sumiati dari TK Generasi Indonesia sebagai coach. Kami akan mempraktekkan pelatihan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Mary. Selamat pagi, Bu Stefani. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Bu, sesuai agenda kita ya hari ini, kalau Bu Mary hari ini mau coaching ya? Betul. Oh, oke. Kalau boleh tahu siapa Bu ini coachingnya? Coachingnya dengan Bu Eros, Bu. Oh, Bu Eros. Iya. Oke. Untuk kegiatan hari ini, saya berkesempatan untuk jadi observer nih Bu. Boleh saya tahu apa yang boleh ya Bu, saya mengamati kegiatan Ibu hari ini? Boleh. Tapi saya agak sedikit nervous ya Bu kalau diamati jadinya ya. Oh, oke, baiklah. Tapi nggak apa-apa ya Bu, coba Ibu tenangkan diri dulu biar nanti Ibu bisa lebih tenang dan rileks. Gitu ya, Baik, Bu. Oke Bu, jadi untuk kegiatan coaching hari ini sebelumnya ada beberapa hal nih Bu yang harus saya tanyakan. Boleh, silakan. Jadi nanti ketika Ibu coaching, saya mengamati dan menilai kegiatan Ibu ya Bu sesuai dengan rubrik penilaian. Boleh ya Bu? Boleh. Boleh diceritakan Bu rubrik penilaian akan seperti apa? Oke. Terkait rubrik penilaiannya, nanti dalam mengamati coaching itu, saya mengacu pada rubrik penilaian yang terkait coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian kita sama-sama tahu ya Bu, kalau menggunakan alur tirta itu kan kita bisa mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Baik Bu. Oke, boleh saya menanyakan beberapa hal dulu Bu? Boleh, silakan. Terkait dengan coaching ini, kompetensi mana yang pengen Ibu kembangkan? Kalau untuk kompetensinya sendiri, yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, gitu Bu. Oh baik, berarti spesifik ya, Ibu pengen kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Oke, jadi apa sih upaya Ibu untuk bisa dapat menggunakan pertanyaan berbobot itu? Saya sih akan mencatat garis besarnya aja Bu, dari jawaban coach agar dapat menangkap kata-kata kunci yang tepat, gitu Bu. Oh baik, luar biasa. Baik Bu, kemudian yang pengen yang saya amati ketika Ibu melakukan coaching apa? Yang ingin saya amati itu adalah mendengarkan secara aktif Bu. Oh oke. Iya begitu. Luar biasa ya Bu, berarti nanti selama observasi saya akan mengamati seluruh proses coaching Ibu ya, mulai dari fokus dengan coachingnya, mendengarkan aktif, sampai menanyakan pertanyaan berbobot. Jadi percakapannya sesuai dengan alur tirta ya Bu. Iya, baik Bu, betul sekali. Ya. Penilaian Ibu sendiri terhadap potensi yang dikembangkan ini gimana Bu? Untuk penilaiannya itu dapat dikatakan berhasil jika si coach ini menyampaikan tujuannya, kemudian dapat mengidentifikasi masalah dan situasi yang dihadapi serta mengembangkan rencana aksi, kemudian sampai pada tahapan tanggung jawab. Gitu Bu. Baik, semoga nanti coachingnya lancar ya Bu. Amin Bu. Ya, dan coach bisa nyaman bercerita dengan Bu Mary dan tentunya sesuai dengan alur kita. Jangan lupa ya Bu, dengan rasa ya Bu. Baik, siap Bu. Baik Bu, apa harapan Ibu dengan observasi kita? Untuk observasi kali ini sih saya berharap dapat merefleksikan proses coaching yang saya lakukan ini. Dari hasil pengamatan Ibu nanti saya bisa mengetahui mana yang sudah baik dan mana saja yang harus dikembangkan. Baik, luar biasa. Baik, selamat melakukan coaching ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Halo, selamat siang Bu Eros. Selamat siang Bu Mary. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu.
Oke. Saya mau tanya nih Bu, kira-kira gimana nih perasaan Ibu Eros pas lihat murid yang pasif di kelas? Saya merasa sedih Bu, dan saya merasa juga khawatir karena murid saya takut ketinggalan pelajaran. Oke. Nah, apa sih Bu, faktor apa saja yang membuat murid Ibu tuh pasif di kelas? Mungkin murid saya itu dari pasifnya itu karena belum bisa membaca Bu, jadi tidak percaya diri dan tidak tertarik dengan pembelajaran di Oh kelas. gitu. Terus kemudian apa saja faktor yang menyebabkan murid Ibu belum bisa membaca lancar? Mungkin murid saya memiliki kesulitan belajar sehingga membacanya atau belum terbiasa membaca juga di rumah Bu. Oke. Berarti Ibu sudah mengkomunikasikannya ya dengan orang tua murid tersebut. Kemudian bagaimana kondisi belajarnya di rumah? Orang tuanya sih sudah mengatakan bahwa murid tersebut sering main game kalau di rumahnya, jadi belajar membacanya itu kurang gitu. Oke. Nah, apa sih yang akan Ibu lakukan untuk membentuk murid Ibu menjadi lebih aktif di kelas? Saya akan mencoba memberikan penguatan positif kepada murid saya, terus sehingga dapat berpartisipasi dalam pembelajarannya. Saya juga akan mengajak murid saya untuk mengerjakan tugas secara berkelompok, jadi berpartisipasi dalam kelompoknya. Baik. Kemudian apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu membaca lancar? Saya dapat memberikan latihan membaca secara rutin, terus saya juga dapat meminta bantuan kepada guru kelas untuk memberikan bimbingan yang khusus kepada murid tersebut. Oke Bu. Kemudian bagaimana sih Ibu Eros ini dapat berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Saya dapat menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan belajar murid tersebut. Baik. Nah, rencananya sudah Ibu kemukakan tadi, yaitu memberikan penguatan positif saat berpartisipasi dalam pembelajaran dan juga akan memberikan latihan membaca secara rutin kan ya? Ya. Nah, sekarang kapan rencana tersebut dapat Ibu realisasikan dan dari mana dulu nih rencana tersebut akan dilakukan? Saya akan mulainya minggu depan Bu, terus saya akan melaksanakannya insya Allah minggu depan. Saya akan mulai dari memberikan penguatan positif terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa percaya dirinya sehingga terdorong dalam murid tersebut untuk belajar membaca. Wah, luar biasa ya Bu Eros ya. Nah, rencananya sudah sangat baik Bu. Terus gimana nih Ibu mengukur keberhasilan dari rencana tersebut? Saya akan mengukurnya dengan bertanya kepada orang tuanya sejauh mana peningkatannya di rumah juga. Terus saya akan melihat dari berpartisipasinya murid tersebut ketika pembelajaran di kelas. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu. Semoga nanti setelah 1 minggu ke depan kita akan bisa bertemu lagi ya untuk membicarakan ini. Ya. Terima kasih Bu Eros. Sama-sama Bu Mary. Baik, selamat siang Ibu Mary. Selamat siang Bu Stefani. Gimana Bu, udah selesai proses coachingnya? Sudah Bu. Oke, gimana Bu perasaannya tadi pas coaching? Perasaannya lega sih Bu, karena bisa membantu coach saya mendapatkan solusi untuk permasalahan yang ada. Oke. Tadi juga saya lihat ya Bu, untuk proses coachingnya itu berjalan lancar. Terus setelah kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu, boleh? Boleh, silakan Bu. Nah, sebelumnya kita mau refleksi dulu ya Bu, kegiatan coachingnya. Jadi gimana Bu tadi kegiatan coachingnya yang Ibu lakukan? Kegiatan coaching yang tadi saya lakukan, performanya sudah baik Bu dalam menerapkan paradigma berpikir coaching dalam proses coaching alur Tirta sudah terlihat jelas dan saya juga sudah cukup baik dalam memberikan pertanyaan berbobot untuk coach saya hari ini. Oke, jadi kompetensi inti yang Ibu harapkan itu sudah saya amati tadi Bu dan sudah berkembang ya? Saya rasa demikian sih Bu. Oke, jadi apa yang membuat Ibu menilai demikian? Dalam proses penilaian itu, coachnya bercerita dengan nyaman Bu, dan melalui pertanyaan yang saya lontarkan, coachnya juga dapat merespon dengan baik sampai kepada menemukan solusi permasalahannya. Oh iya, dan juga sudah saya lihat ya Bu, saya juga tadi lihat ketika Ibu melakukan proses coaching itu prosesnya sudah terlihat ya Bu, dan
hal-hal yang kita bahas di pra-observasi, kompetensi itu sudah Ibu kembangkan dan itu sudah terlihat sangat baik. Oke, jadi terima kasih ya Bu. Tadi saya mengamati proses coaching Ibu dari awal sampai akhir dan saya juga melihat Ibu menggunakan alur cerita dan bagaimana Ibu mendorong coach untuk menyampaikan peristiwa dari percakapan, kemudian menggali idenya melalui identifikasi masalah, kemudian mengajak coach mengembangkan ide, kemudian menjadi rencana aksi. Jadi tanggung jawab Ibu tuh sudah nampak di situ. Kemudian Ibu mengarahkan coach untuk melakukan sesuatu itu kapan dan komitmen untuk bertanggung jawab. Kemudian di awal saya melihat kondisi kenyamanan Ibu yang Ibu bangun dengan coach. Itu ya termasuk kemitraan ya Bu. Kemudian pertanyaan berbobotnya yang berhubungan dengan rasa juga sudah terlihat. Jadi kompetensi apa lagi nih Bu yang Ibu kembangkan, yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Baik, saya ingin mengembangkan rasa Bu. Saya mendalami rasa dalam proses coaching lebih baik lagi supaya saya dapat mengajukan pertanyaan mendalam untuk meningkatkan potensi si coaching. Oke, biar bisa menggali lebih dalam ya Bu, yang ada ide apa sih yang ada di coaching tersebut. Kemudian Ibu juga mau melakukan meningkatkan pertanyaan berbobot dengan rasa. Apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan pertanyaan berbobot dengan rasa? Oke, saya akan sering berlatih coaching baik dengan murid atau dengan guru yang lainnya agar semakin baik coaching yang saya laksanakan. Oke, baik. Semoga dengan sering berlatih coaching ini bisa membuat Ibu bisa semakin lancar dan bisa semakin oke ya Bu ke depannya. Baik Bu. Baik. Sepertinya kompetensi yang sudah Ibu pelajari sudah baik dan saya rasa sudah cukup ya Bu untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Baik, terima kasih Bu Stefani. Ya, sama-sama.